Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Kemukus dan juga terkait dengan misteri yang ada di Gunung Kemukus, serta yang tentu saja paling terkenal dari Gunung Kemukus mengenai pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Bagaimana kisah dan cerita mengenai Gunung Kemukus ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Kemukus merupakan salah satu unggulan destinasi wisata di bumi Sukowati. Berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Gunung Kemukus berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Asal mula Gunung Kemukus tidak lepas dari legenda Pangeran Samudro. Pangeran Samudro yang melakukan syiar agama Islam sampai ke wilayah tersebut. Menurut cerita, Pangeran Samudro adalah putra Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit, dari seorang ibu selir. Situasi Kerajaan Majapahit dan juga Pangeran Samudro kala itu merupakan masa-masa senja Kerajaan Hindu, seiring menguatnya pengaruh Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam. Kesultanan Islam pertama di Jawa itu didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Prabu Brawijaya V, sehingga Raden Patah dan Pangeran Samudro masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masa itu, banyak kerabat Kerajaan Majapahit yang juga mempelajari agama Islam. Demikian pula dengan Pangeran Samudro. Ia memutuskan tinggal di Demak Bintoro untuk mendalami agama Islam kepada Sunan Kalijogo, salah seorang ibu tiri yang juga merupakan salah satu selir raja, yaitu Raden Ayu Onrowulan, yang merupakan ibu dari Pangeran Samudro, turut serta mengiringi Pangeran Samudro belajar agama Islam di Demak Bintoro. Beberapa tahun berselang, Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudro untuk mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu. Sang pangeran diminta untuk belajar kepada ulama-ulama Islam yang dijumpai selama perjalanan ke selatan tersebut. Sunan Kalijogo berharap ilmu agama yang dimiliki Pangeran Samudro akan kian lengkap sebagai bekalnya kelak dalam berdakwah agama Islam. Selain berguru agama Islam, Pangeran Samudro juga ditugaskan menyambung kembali tari silaturahmi dengan kerabat Majapahit yang tercerai-berai dan banyak mendiami wilayah sekitar Gunung Lawu. Salah satunya adalah Kiai Ageng Gugur di Desa Pandan di lereng Gunung Lawu. Pangeran Samudro singgah beberapa lama di pesanggerahan Kiai Ageng Gugur. Setelah memperoleh restu dari Kiai Ageng Gugur, ia pun bermaksud pulang kembali ke Demak Bintoro. Pangeran Samudro telah berhikmat dan juga bertekad bulat untuk menyebarkan agama Islam di sepanjang perjalanan pulang. Ia diiringi oleh 2 orang abdi untuk menemani sang pangeran berdakwah. Dalam perjalanan dakwahnya, Pangeran Samudro tiba di Desa Jenalas, kini wilayah Gemolong, untuk beristirahat sejenak. Di Jenalas, Pangeran Samudro berjumpa dengan Kiai Kamaliman yang berasal dari Demak. Kiai Kamaliman berniat bermukim di Jenalas untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Samudro kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Padang Oro-Oro Kabar, sekarang bernama Dukuh Kabar, Desa Bogorame, Kecamatan Gemolong. Namun, setibanya di sana,
sang pangeran jatuh sakit. Walaupun sakit, Pangeran Samudro tetap beristiqomah meneruskan perjalanan sambil berdakwah. Ketika sampai di dekat Dukuh Doyong yang kini masuk wilayah Kecamatan Miri, kesehatan Pangeran Samudro kian memburuk. Salah satu abdi pengiringnya diminta untuk melanjutkan perjalanan untuk melapor kepada Sultan Demak Bintoro. Sesampainya di Demak, sang abdi melaporkan kepada Sultan bahwa kemungkinan Pangeran Samudro tidak dapat sampai ke Demak. Sultan Demak Bintoro memerintahkan jika Pangeran Samudro akhirnya wafat, agar dimakamkan di sebuah bukit agak jauh dari lokasi sang pangeran mangkat. Sang abdi kemudian diutus kembali menemui Pangeran Samudro. Namun sesampainya di tempat Pangeran Samudro, ternyata Pangeran Samudro telah wafat atau mangkat. Sesuai amanat Sultan Demak, jenazah Pangeran Samudro akhirnya dimakamkan di sebuah bukit yang terletak di sebelah barat laut Dukuh Doyong. Makam tersebut berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Karena puncak bukit makam tersebut sering diselimuti kabut putih di pagi hari hingga mirip asap yang keluar dari kukusan penanak nasi, maka kemudian bukit tersebut dinamakan Gunung Kemukus. Di tempat terpisah, Raden Ayu Onrowulan yang merupakan ibu dari Pangeran Samudro yang berada di Demak Bintoro sangat bersedih hatinya mendengar kabar meninggalnya Pangeran Samudro. Dengan diliputi duka mendalam, sang putri kemudian berkehendak untuk pergi ke Gunung Kemukus, tempat anaknya disemayamkan. Ia bermaksud untuk bertakziah, memberi penghormatan terakhir kepada Pangeran Samudro. Kemudian, sesampainya di Gunung Kemukus, Raden Ayu Onrowulan memeluk pusara Pangeran Samudro dan tidak mau melepaskannya beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya sang putri tersadar dan mengikhlaskan kepergian Pangeran Samudro untuk menghadap Sang Khalik. Dalam suasana berduka, Raden Ayu Onrowulan menuju ke sebuah sendang dan mengambil airnya untuk bersuci. Sang putri lalu menenangkan batin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memperoleh petunjuk, ia pun kemudian memutuskan tinggal di Gunung Kemukus hingga wafatnya. Mata air tempat bersuci itu sekarang dikenal dengan nama Sendang Onrowulan. Letaknya di bawah area makam Pangeran Samudro. Air Sendang Onrowulan tersebut tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau tiba. Adapun perjalanan Pangeran Samudro dalam bersiar agama Islam telah mewariskan nilai-nilai keteladanan kepada para pengikutnya. Pangeran Samudro senantiasa mengajak untuk mendekatkan hati, pikiran, dan perbuatan karena semata-mata demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi rasa cinta kepada Tuhan. Adapun selain terkait dengan kisah Pangeran Samudro tersebut, Gunung Kemukus juga terkenal sebagai tempat pesugihan. Tempat itu dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal adanya ritual berzina berhubungan dengan bukan pasangan resmi, yang mana konon menjadi syarat untuk mendapatkan kekayaan. Konon kabarnya, jika ingin mendapatkan kekayaan, harus berzina selama 7 kali. Kemudian setelah itu ada ritual-ritual lainnya. Ritual mesum tersebut biasa dilakukan pada hari Jumat Pon.
Ritual persetubuhan tersebut kemudian berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan tersebut. Bila menyambangi kawasan itu khususnya pada hari Jumat Pon, maka akan banyak menemukan warung remang-remang yang terdapat banyak PSK yang siap melayani sebagai bagian ritual. Menurut keterangan warga setempat, mereka yang melakukan ritual perjinahan tersebut adalah yang menganut aliran sesat. Perlu dibedakan antara peziarah ke makam Pangeran Samudro dan juga mereka yang melakukan ritual dengan aliran sesat, yaitu melalui ritual esek-esek. Mereka yang melakukan ritual mesum di Gunung Kemukus merupakan penganut aliran sesat yang jelas merupakan aliran yang salah. Karena sejatinya Pangeran Samudro sendiri merupakan penyebar agama Islam dan juga keturunan Majapahit serta pengikut dari Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu sesepuh di kerajaan Islam Demak Bintoro. Tapi entah mengapa ada orang-orang yang menyesatkan tempat itu menjadi tempat pemujaan atau tempat pesugihan untuk mencari kekayaan. Adapun awal mula pesugihan di Gunung Kemukus tersebut konon masih terkait dengan kisah Pangeran Samudro, namun dalam versi yang sangat berbeda atau merupakan penyelewengan atau penyesatan dari sejarah Pangeran Samudro itu sendiri. Kisah yang bertolak belakang dengan kisah yang sebelumnya dibahas. Konon terkait dengan kisah cinta terlarang antara Pangeran Samudro dengan ibunya sendiri, yaitu Raden Ayu Onrowulan. Cinta terlarang inilah yang konon membuatnya diusir dari kerajaan. Pengusiran ini dimaksudkan agar hubungan terlarang tersebut tidak dilanjutkan dan tidak sampai diketahui oleh masyarakat kerajaan. Terdapat beberapa versi mengenai kisah cinta terlarang antara Pangeran Samudro dan juga ibunya, yaitu Raden Ayu Onrowulan. Versi pertama menyebutkan bahwa setelah diusir, Pangeran Samudro selanjutnya mengembara. Dalam pengembarannya, Pangeran Samudro kemudian meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan yang merana. Sang ibu yang menyusul kemudian juga turut meninggal di sana sebagai lambang cinta mereka. Pangeran Samudro dan ibunya kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat. Adapun pada versi yang lain menyebutkan bahwa setelah cukup lama berpisah, Pangeran Samudro dan ibunya kembali bertemu. Pertemuannya setelah sekian lama membuat keduanya tidak dapat menahan rindu yang berujung mereka melakukan hubungan suami istri. Hubungan yang sangat terlarang karena mereka adalah anak dan ibu. Nahasnya mereka berdua ketahuan dan lalu dibunuh. Sebelum meninggal, sang pangeran sempat berpesan, jika ada yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, maka setiap keinginan mereka akan terkabul. Tidak diketahui versi mana yang benar, namun versi kedua adalah versi yang paling banyak diceritakan di Gunung Kemukus. Ini pula yang mendasari berbagai ritual yang dilakukan oleh para penziarah yang ingin mencari pesugihan berupa pesugihan kekayaan dengan cara melakukan ritual perjinahan. Namun begitu, diyakini kedua versi yang terkait dengan kisah cinta terlarang ini merupakan versi yang sesat, yang mana versi sebenarnya adalah mengenai kisah perjalanan Pangeran Samudro yang merupakan penyiar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di area Demak Bintoro. Adapun kondisi Gunung Kemukus saat ini, setelah melalui revitalisasi, penataan pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dari tahun 2020 hingga dikerjakan selesai pada tahun 2021.
Kini, Gunung Kemukus bertransformasi menjadi lebih tertata rapih dengan pemandangan indah menawan. Tempat wisata yang dulunya mempunyai citra negatif sebagai tempat pesugihan mencari kekayaan dengan ritual pesugihan yang sangat sesat, yaitu adanya perjinahan, kini berubah menjadi tempat wisata religi dan juga wisata keluarga. Di lokasi Gunung Kemukus terdapat makam Pangeran Samudro yang setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah atau tahun Jawa dirayakan ritual Larap Selambu atau pencucian kelambu. Upacara Larap Selambu tersebut merupakan prosesi pencucian dan pergantian kain penutup atau selambu makam Pangeran Samudro. Kain selambu bekas atau kain selambu bekas penutup makam lalu dipotong kecil-kecil. Air bekas cucian selambu dan potongan kain selambu kemudian diperebutkan para pengunjung. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Kemukus dan juga kisah Pangeran Samudro serta asal mula pesugihan di Gunung Kemukus. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Warin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda mengenai asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.